Terima kasih buat Pak Gem dan juga Bu Gem ya, Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan kepada kami. Ya semua karena anugerah, amin Bapak Ibu. Ya kita masih ada dalam perayaan Thanksgiving, tentunya bersyukur. Ya bersyukur dalam keadaan apa saudara? Banyak orang berkata ya kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ya iya, tetapi bersyukur saat keadaan tidak baik itu lebih luar biasa lagi. Ya tidak berlama-lama mari kita buka saja Mazmur 100 yang ke-18. Mazmur 118. Di sana firman Tuhan ya. Ayat yang pertama dikatakan di sana nyanyian puji-pujian ya Mazmur 118. Ayat yang pertama di sana dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang pertama kita bersyukur tentunya karena Tuhan itu baik. Apapun keadaan kita ya Tuhan itu tetap baik saudara. Walaupun kita berkata tapi keadaan saya tidak baik Bu. Percayalah Tuhan itu tetap baik. Sebab Dia tahu yang terbaik buat kita. Ya jangan pernah berkata keadaan saya tidak baik. Mana Tuhan itu baik ya. Saudara Tuhan tetap baik. Cuma kita aja yang tidak mengerti dan belum mengerti. Ya sering kali kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu baik. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir, kita tahu bersama mereka berseru ketika mereka diperbudak. Lalu Tuhan mendengarkan seruan mereka dan Tuhan menolong mereka. Ketika Tuhan menolong mereka, Alkitab berkata saudara, Tuhan sengaja membawa bangsa itu tidak melalui jalan yang terdekat. Ya, coba kita lihat bersama ada di dalam Keluaran ya. Keluaran 13 ayat yang ke-17 ya. Kalau kita berkata Tuhan itu baik, kalau keadaan kita baik maka kita salah. Tuhan baik sebab Dia lebih tahu apa yang akan terjadi ke depan. Keluaran 13 ayat 17 di sana dikatakan baca bersama. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara kalau kita lihat di sini ya Tuhan itu bukan jahat. Sebenarnya ada jalan yang terdekat. Cepat mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Tapi dengan jelas Alkitab berkata ya Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini yang paling dekat. Siapa yang hari ini berkata, Bu masalah saya tidak selesai-selesai. Rasanya panjang banget apa yang saya alami. Harusnya kan cepet gitu ya. Kita berkata harusnya Tuhan gak perlu membawa saya menderita seperti ini. Saudara, jangan pernah menuduh Tuhan tidak baik sehingga engkau tidak bersyukur kepadanya. Alkitab berkata, Tuhan itu baik. Waktu itu bangsa Israel tidak mengerti, kenapa sih kita harus berputar? Kan ada jalan yang lebih dekat. Justru karena Tuhan baik, makanya Tuhan putar jalan mereka. Tapi yang namanya manusia itu selalu pengen yang cepat. Iya Pak ya. Ya orang itu kalau datang sama saya Bu, saya ada masalah. Doakan ya Bu, biar cepet Bu, biar cepet. Biar instan Bu, hari ini ada masalah keuangan, besok pengennya dijawab. Hari ini punya utang, pengennya besok. Ya itulah orang Kristen karena kebanyakan nonton Doraemon, ada kantong ajaib. Haleluya ya. Kita nih kepanjangan pengen instan. Soalnya kebanyakan makan Indo.
Ya beda saudara ya, orang yang makan Indomie itu beda sama yang makan daging. Prajurit itu kalau makan daging nyanyinya dari Sabang sampai Merauke. Makan Indomie dari Sabang sampai Merauke. Itu orang Kristen itu, iya Pak ya. Bilang kanan kirimu bertobat. Bertobat, semua pengen yang cepat. Tapi ingat dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mencintai proses. Karena sesuatu yang dibangun melalui proses yang lama itu juga hasilnya berbeda. Tanaman yang hanya dalam semalam apa itu? Nah, toge, kecambah. Nasibnya lama enggak? Begitu tumbuh langsung dibikin bakwan kan? Selesai masuk perut langsung ke jamban. Selesai. Saudara mau seperti itu? Enggak. Tapi pohon yang berakar kuat, ya itu juga beda saudara. Jangan mau jadi Kristen instan. Makanya orang Kristen kalau datang, Bu cepet ya doain ya Bu biar cepet. Saya bilang saya tidak akan berdoa supaya masalahmu cepat dijawab Tuhan. Tapi saya akan berdoa supaya engkau menangkap apa maksud Tuhan di balik proses yang sedang engkau jalani. Karena itu lebih penting ketimbang kita ini dijawab cepat-cepat tapi kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Di balik semua masalah Tuhan ingin kita itu nangkep maksud Tuhan di balik masalah itu tuh apa. Jangan mau cepat-cepat. Ya, saya ini diproses Tuhan tuh lama saudara. Cuma karena pandemi ini ada YouTube, nama saya naik. Orang-orang ngomong, itu pendeta dari mana? Tiba-tiba muncul karena ada YouTube. Itu Debbie Basir tuh siapa? Ya, pendeta yang tiba-tiba muncul hanya karena pandemi. Mereka tidak tahu saya diproses puluhan tahun berakar ke dalam. Puluhan tahun dari tahun 95 saya terima Yesus. Proses, nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat dan namanya proses itu tidak enak. Ya, tetapi percayalah itu yang terbaik. Amin saudara. Kita harus diproses. Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel itu berputar? Yang pertama karena Tuhan tahu kalau mereka lewat orang Filistin, mereka akan berperang melawan bangsa Filistin, mereka itu belum siap. Kalau saudara minta kaya sekarang, ya mungkin kita belum siap jadi kaya. Amin. Ya belum siap jadi kaya. Ya ada orang mau kasih kita, ya saya kasih kamu mobil Mercy ya. Iya tapi ternyata untuk bayar pajaknya aja kita nggak kuat. Jadi buat apa? Kan salah sasaran. Ya kita kalau pergi pelayanan di daerah saudara ya kita suka bawa souvenir buat pendeta-pendeta di desa. Kalau bawa kulkas atau TV yang besar, saya tanya dulu, siapa pendeta yang gak punya TV di sini, gak punya kulkas, angkat tangan. Maju semua lari ke depan. Tanya dulu, punya listrik gak di rumah? Loh, ternyata gak punya kulkas, angkat tangan lari, mau dikasih kulkas. Belum ada listrik Bu, berarti belum. Saudara kasih kulkas dia nggak ada listrik, nanti kulkas buat simpen baju. Itu kan salah. Salah sasaran kan? Kulkas buat taruh baju, koran, buku. Nah itu salah saudara. Jadi Tuhan itu tahu kapan kesiapan bangsa Israel untuk masuk menduduki satu negeri yang sudah Tuhan siapkan. Saya baru mengalami yang namanya diberkati Tuhan itu mengikut Tuhan ini baru setelah pandemi. Ya kalau orang bilang OTW kaya. Tapi gak apa-apa, kita diberkati untuk bisa menjadi berkat. Bukan untuk kita nikmati bagi diri sendiri. Kan bagus kan kalau pendeta diberkati, senang kan saudara? Senang kan, bukan dosa loh, diberkati itu enggak dosa loh. Ya, kadang heran juga lihat jemaat kalau pendeta diberkati katanya duniawi loh.
Pendeta miskin tidak diberkati Tuhan. Giliran diberkati duniawi. Puji Tuhan loh, di tengah pandemi kami diberkati. Sudah ada puluhan gereja yang kita bisa bangun di desa. Kalau Tuhan tidak berkati saya kan saya nggak bisa bangun itu gereja. Ya, ini sedang berjalan pembangunan sekolah misi di Bandungan, Semarang. Kami punya kerinduan menyekolahkan orang-orang dari desa itu gratis yang mau jadi pendeta. Supaya Indonesia tidak dihijaukan. Karena kami sudah keliling saudara. Indonesia sudah dihijaukan. Saya ke Toraja, di sana ada masjid mualaf. Yang khusus dari Kristen pindah. Disiapkan dan penuh jemaahnya. Ya, dan itu membuat kita nih, saya punya kerinduan hati Tuhan. Saya tidak akan buka gereja, sudah banyak gereja di Indonesia. Orang tanya, Bu Debbie mau buka gereja? Enggak. Ya, setiap bulan kami adakan pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Kami melihat apa yang dibutuhkan oleh hamba Tuhan di desa. Ya, ini waktunya kita bergerak. Dan kalau Tuhan memberkati, saya sama suami itu ngomong, kalau kita diberkati mungkin 10 tahun yang lalu, kita belum siap. Belum siap. Kalau saya diberkati seperti sekarang 10 tahun yang lalu, ya, aduh mungkin uang itu habis saya pergunakan untuk ya kemauan diri. Tapi Tuhan memproses kami puluhan tahun. Sehingga kami siap. Saya bisa pakai uang itu untuk keperluan saya beli tas 90 juta, 100 juta. Saya beli sepatu yang puluhan juta bisa. Tapi saudara percaya sampai hari ini saya beli sesuatu yang 30-20 juta itu enggak tega, di hati itu belum tega. Kalau saya pakai barang bermerek percayalah itu Casio. Kasih orang. Ya benar, saya sendiri tidak tega saudara. Ya, karena masih banyak sesuatu yang dibutuhkan lebih bagi hamba-hamba Tuhan di desa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tapi Tuhan tahu waktunya. Awal pandemi aja saya tuh berdoa Tuhan, ikut Tuhan tuh kok saya gak pernah merasakan yang namanya diberkati ya. Supaya hidup saya ini bisa juga jadi berkat bagi orang. Punya uang 5 juta disuruh beri 5 juta. Kok yo pas? Ya, pernah saya mengalami itu. Saya tinggal punya uang 5 juta saudara. Ya, tahu-tahu saya datang ke satu seminar, suruh transfer 5 juta, suruh kasih buat pendeta. Wah, saya tengking itu suara dalam nama Yesus. Ini pasti bukan suara Tuhan, ini setan yang bicara ini. Masa saya suruh terabur 5 juta, uang saya tinggal pas segitu loh. Tapi suara itu terus berbicara di hati. Saya tengking makin kuat, makin kuat, makin kuat. Lalu saya sudah tidak tahan. Ternyata itu yang dimaksud Rasul Paulus, kita ini tawanan roh. Gak ada yang tahu. Saya tabur tutup mata. Sampai saya bilang, Tuhan kapan gitu ya uang saya ada sekian M terus saya suruh tabur. Wah kecil saya tabur segitu dengan senyuman. Ini tinggal 5 juta suruh tabur segitu. Saudara berani gak kalau begitu? Pikir dulu kan. Itu juga kasih karunia saudara. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya sering banget mengalami itu. Tapi ternyata itu adalah bagian dari proses Tuhan. Untuk mendewasakan iman kita. Karena dia akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Amin. Sebab itu jangan pernah menuduh Tuhan tidak baik. Tuhan itu baik. Dalam segala keadaan hidupmu bilang, Tuhan aku percaya engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Apapun keadaanku hari ini tidak mengubah kebaikan Tuhan. Tapi sulit kan bagi kita untuk berkata dan bersyukur dan bilang Tuhan engkau baik. Kalau keadaan baik, uang banyak, sehat, bilang Tuhan baik, gampang. Tapi waktu keadaan kita gak enak dan kita harus bilang Tuhan itu baik, itu korban kepada Tuhan. Dan Allah senang itu. Bayangkan ketika keadaanmu tidak baik, engkau tersungkur di kaki Tuhan dengan bercucuran air mata dan berkata Tuhan engkau baik Tuhan. Bukankah itu korban yang berkenan? Yang namanya korban itu sakit saudara.
Kalau belum sakit itu belum korban namanya. Makanya kalau engkau beri belum ada rasa sakit, jangan bilang itu yang terbaik. Betapa seringnya kita ngomong, ayo kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kita masih sambil ketawa-ketawa, itu belum yang terbaik. Yang terbaik itu ada luka, ada korban, sakit. Tapi engkau berkata, aku mau bagi Tuhan. Kalau engkau belum lulus dalam hal keuangan, jangan berharap engkau diberkati Tuhan berkelimpahan. Kalau orang belum lulus dalam hal keuangan tapi keuangannya diberkati, kelihatannya diberkati, jangan-jangan itu jebakan iblis. Mengerikan loh saudara. Ya, mengerikan. Kita berdoa supaya Tuhan mampukan kami. Kenapa Tuhan membawa bangsa itu berjalan melalui tempat yang lebih jauh, bukan jalan yang terdekat? Ingat saudara, yang terdekat belum tentu itu yang terbaik. Yang tercepat belum tentu itu yang terbaik. Tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin saudara. Walaupun seringkali kita pikir, aduh Tuhan ini kayaknya salah ya. Kenapa lama ya? Kenapa begini jalannya? Jalani saja, percayalah. Tuhan itu maha tahu. Beda tipis sama kita yang sok. Tuhan sama manusia itu beda tipis. Tuhan maha tahu, kita sok. Bilang kanan kirimu jangan sok tahu. Ya, bertobat. Mari kita sungguh-sungguh percaya. Ya, pemazmur berkata, engkau itu baik. Bahwasannya Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan harus membawa bangsa itu berjalan berputar jauh saudara? Karena untuk membawa mereka keluar dari Mesir itu gampang bagi Tuhan. Tapi yang susah adalah mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel. Itu membutuhkan waktu ternyata puluhan tahun. Bahkan banyak yang tidak lulus, mati di padang gurun. Kenapa saudara? Tuhan mau bangsa ini memasuki satu negeri yang dia janjikan. Dia ingin bangsa itu memasuki negeri yang berlimpah berkat susu dan madu. Dengan cara berpikir yang baru. Dengan pola hidup yang baru. Dengan karakter mereka yang baru. Kalau tidak, buat apa dia bawa bangsa itu masuk? Di Kanaan sudah ada orang-orang Kanaan. Tapi kenapa Tuhan ingin membersihkan mereka orang Kanaan? Karena mereka sudah berdosa kepada Tuhan, tidak lagi mau menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka mencari Allah-Allah lain yang pada hakikatnya bukan Allah. Karena itu Tuhan membinasakan orang Kanaan dan membawa bangsa ini masuk dengan harapan bangsa itu masuk dengan cara berpikir yang baru yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Penting bagi kita melihat di sini saudara, kita semua ini sedang berjalan menuju satu tanah yang Tuhan janjikan. Kalau hari ini engkau berharap hidupmu baik, percayalah Tuhan terlebih rindu hidupmu baik. Katakan amin, amin. Kalau hari ini engkau berkata Tuhan aku ingin hidup tanpa hutang, Tuhan lebih rindu kita hidup tanpa hutang. Kalau hari ini kita berkata aku pengen hidup sehat, aku pengen semua baik, keluargaku baik. Tuhan terlebih rindu. Sebab itulah janjinya supaya kita umatnya hidup di dalam segala yang baik. Tapi untuk menuju ke sana, semua perlu dibaharui. Cara berpikir kita, karakter kita, sikap hati kita, semua perlu dibentuk sama Tuhan. Karena kita ini sudah rusak oleh dosa. Sebab semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, telah jatuh dan berbuat dosa. Dan itu butuh proses saudara. Ya, karena itu jangan mau cepat-cepat. Bersyukur, yang pertama dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, biarlah Israel berkata bahwasannya untuk selama-lama kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Kenapa Mazmur 118 ayat 1 sampai 4? Itu terus dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena di dalam pengiringan bangsa Israel kepada Tuhan, mereka hampir tidak percaya lagi. Waktu mereka berjalan di padang gurun tidak ada makanan, mereka berkata, kenapa Tuhan membawa kami untuk mati di padang gurun? Katanya Dia Allah yang setia, tapi apa yang kami alami? Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ketika tidak ada air, mereka marah kepada Musa dan berkata, kenapa Tuhan membawa kami keluar untuk mati di padang gurun? Mending kami tinggal di Israel, di Mesir, menjadi budak, tapi kamu bisa makan enak. Perhatikan saudara, pola pikir bangsa Israel selalu cenderung kepengen balik ke hidup lama, balik ke hidup lama, balik ke hidup lama. Kenapa Tuhan harus proses mereka puluhan tahun? Supaya mereka tidak lagi menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah ingin kembali kepada hidup yang lama. Jangan pernah saudara. Hari-hari ini betapa luar biasa proses. Saya ketemu dengan beberapa orang yang dulu worship leader di gereja, sekarang sudah pakai begini. Statusnya di IG, insya Allah. Worship leader loh, bahasa roh di gereja. Kenapa bisa berganti haluan? Tekanan hidup yang begitu berat membuat orang terkadang berpikir tidak ada lagi Tuhan. Gak ada kasih setia Tuhan. Hidup ini kita akan mengalami banyak tantangan saudara. Dan kita tidak bisa memilih keadaan apa yang harus kita alami. Ada seorang ibu yang akhirnya murtad meninggalkan Tuhan. Karena anak satu-satunya dipanggil Tuhan meninggal. Dia berkata, kalau ada Tuhan anak saya enggak mati bu. Di mana Tuhan Yesus? Ketika anak saya mati, saya bilang ibu, kita tidak bisa mengendalikan apapun di hidup ini. Makanya kita harus kembali berkata semuanya adalah milik Tuhan. Tapi saya cinta anak saya anak yang manis, dia tidak nakal, dia tidak bikin begini-begini. Kenapa Tuhan gak panggil anak-anak yang nakal? Saya bilang ibu bersyukur kalau anak ibu baik, dia manis dipanggil Tuhan langsung ke sorga bu. Kalau anak-anak nakal dipanggil Tuhan ke neraka. Tapi itulah pemahaman manusia dengan pemahaman Tuhan seringkali salah. Alkitab berkata Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Kenapa kita sering bilang orang baik itu cepat mati ya? Orang jahat tuh kok gak mati-mati? Kan kita sering ngomong begitu ya. Karena Tuhan tuh tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Kalau sudah kebangetan orang fasik mati ya sudah kita tahu jalannya langsung ke neraka. Saya bilang ibu harus mengubah cara pikirmu. Harusnya ibu bersyukur. Anakmu mati dalam keadaan baik. Dia ngajar sekolah minggu. Ibu bersyukur bu. Bahwa segala yang kita punya di hidup ini bukan milik kita. Sadarilah itu. Supaya kita bisa bersyukur. Makanya kita harus berakar kuat di hidup ini. Supaya apapun yang terjadi engkau tetap bisa berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi hidupku. Amin saudara. Dalam segala keadaan. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu baik hanya ketika keadaan kita baik. Banyak orang saudara akhirnya meninggalkan Tuhan. Persis kehidupan bangsa Israel ketika mengalami tantangan pengen balik ke hidup yang lama. Tuhan itu mau kita melihat ke depan. Mata kita tertuju ke depan, hanya melihat kepada Tuhan. Dalam segala keadaan bersyukurlah dan bilang, Tuhan, Engkau baik bagiku. Engkau baik. Saya ikut Yesus puluhan tahun. Air mata saudara tahu kesaksian saya. Saya mengalami hidup yang tanpa uang 1 sen pun. Tidak ada satu orang pun yang bisa saya jadikan sandaran hidup saya ketika saya ikut Yesus. Cuma Tuhan. Tapi tidak pernah saya berkata Tuhan jahat. Saya selalu berkata Engkau baik Tuhan. Memang bertentangan dengan logika.
Melihat keadaan di depan seperti itu, dengan bercucuran air mata saya cuma bilang, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terlalu banyak orang Kristen yang tidak diproses, saudara. Makanya kekristenan itu cuma biasa-biasa saja. Saya berdoa di sini yang belum diproses, biar diproses Tuhan. Amennya sedikit toh. Baru kali ini ada pendeta yang doakan supaya jemaatnya diproses Tuhan. Biasanya semua pengennya semua baik-baik saja. Tanpa proses engkau tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kita semua harus dihancurkan. Kita semua harus dimatikan. Supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak saudara, hidup kita hancur. Ya, dan kita tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Makanya ayat 1 dan 4 berkata di sana ditekankan kembali. Biarlah Israel berkata, Tuhan itu baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Tapi seringkali kitalah yang tidak setia. Kenapa bangsa Israel butuh puluhan tahun untuk menyelaraskan cara berpikir mereka dengan cara berpikir Tuhan? Karena manusia itu cara pikirnya dengan cara pikir Tuhan beda. Kita selalu pengen yang tercepat, kita selalu pengen yang terbaik. Kita pikir hidup yang diberkati adalah hidup yang nyaman tanpa proses, engkau salah. Justru ketika Tuhan mengasihi seseorang, Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dianggapnya sebagai anak. Kalau kita tidak dihajar Tuhan berarti kita gak dikasihi Tuhan, saudara. Apapun proses yang engkau jalani hari ini, percayalah. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Dia, maka Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya undang para imam musik maju ke depan, waktu kita hampir habis. Saudara, hari ini kita mau berkata, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan. Tuhan menjawab lebih dari yang kita harapkan. Percayalah Dia yang lebih tahu apa yang terbaik. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Tidak selamanya Tuhan itu menjawab doa kita ya. Tapi percayalah Dia tahu yang terbaik buat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara.